al-musawat, kemudian cara dengan menggunakan ijaz, cara menggunakan itnab. Jadi ini ada tiga macam cara untuk menyampaikan pikiran kita. Yang disebut dengan musawat itu apabila pertanyaan pernyataan kita atau bahasa kita yang kita gunakan itu sesuai dengan kadar maknanya, gitu kan? Jadi kadar maknanya sampai tahap misalnya 10 ya, kalimat yang kita gunakan juga mengacu pada 10 gitu. Sehingga dinamakan dengan al-musawat. Ya, musawat itu artinya, ya, menjadi itu menjadi dasar ukuran kita untuk menyampaikan pikiran. Sementara kalau ijaz, ya, ijaz itu pernyataan kita itu kurang, ya, perbedaannya sedikit dari kadar maknanya. Jadi kadar maknanya boleh jadi besar, banyak, tetapi pernyataan yang kita sampaikan tentang makna yang banyak itu sedikit sekali. Ya, sehingga disebut dengan ijaz. Pernyataan kita disebut dengan ijaz. Sementara kalau itnab itu kebalikannya. Ya, jadi pernyataan yang kita gunakan, bahasa atau gaya bahasa yang kita gunakan, itu melebihi kadar maknanya. Jadi maknanya bisa jadi tidak terbanyak, tapi kita menjelaskannya dengan panjang lebar sehingga disebut dengan al-itnab, ya, al-itnab. Nah, penggunaan bahasa secara ini, cara mengungkapkan pikiran ini dilihat ada dari konteksnya. Ya, bisa jadi konteks dari masalah yang kita ungkapkan, boleh jadi konteks permasalahan yang akan kita ucapkan, tapi kita lihat juga konteks siapa penerimanya, siapa pendengar kita, siapa audien kita. Itu juga menjadi sebuah perhatian, sehingga kita mengungkapkan, oh, kalau audien seperti ini, kita harus menggunakan cara yang ijaz atau kita menggunakan cara yang kita dan sebagainya. Ya. Jadi kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu hal musawat, ya. Jadi sebentar kalau itu. Nah, ini musawat, ya. Oh ya, di sini eh, kaifiyatul kalam hasba halil mukhatab, ya, tadi yang kita katakan pertama, ya, bahwa cara untuk mengungkapkan pendapat kita itu ada tiga, tiga cara, yaitu pesawat dan caster. Tergantung tadi pada maknanya seperti apa. Kita masuk kepada al-musawatnya. Al-musawatnya itu disebut ida ta'bir ala qadr makna, itu tadi segala macamnya, bahwa ungkapan yang kita gunakan itu sesuai dengan kadar maknanya, gitu kan. Biar pun nolak musawir lihat tadi. Jadi lafaz yang kita gunakan itu sesuai dengan makna yang kita ingin sampaikan. Itu makanya disebut dengan al-musawat, ya. Dengan al-musawatnya itu seperti itu. Nah, atau di sini contohnya, ya, atau contoh apa, definisi lain, itu dikatakan ta'diyatul makna murad bi ibaratin musawiyatin lahu. Artinya ta'diyatul makna murad, tapi kita mengungkapkan makna yang kita inginkan itu dengan ungkapan yang sama, gitu. Jadi susunan kalimat yang lafaznya sama dengan maknanya, gitu, ya. Itu pengertiannya, itu yang disebut dengan al-musawat. Contohnya misalnya wa ma tuqaddimu li anfusikum bi khairin min taqwa, ya. Jadi ini firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, jadi dan kebaikan apa yang kamu perbuat untuk diri niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, gitu kan, lafadznya adalah sekedar maknanya, tidak kurang dan tidak lebih, ya, tidak kurang dan tidak lebih. Di sini menunjukkan, ya, di sini waktu dimulai terus menjadi kebaikan yang kita
berikan, yang kita perbuat, itu kita akan mendapatkan balasan setimpal dengan kebaikan itu, maksudnya seperti itu. Ya, jadi ayat ini memberikan ada musawat, jadi makna yang dengan lafaz yang disampaikan itu sesuai dengan kadar makna yang ingin disampaikan, dengan tidak kurang dan juga tidak lebih gitu ya. Nah ini yang dengan ini musawat. Nah di dalam musawat itu dibagi ada dua eh, macam ya. Ada yang disebut dengan musawat mal istisal. Jadi musawat dengan mal istisal dengan musawat bidunil istisal. Ya. Yang disebut dengan musawat istisal itu contohnya dengan hajat dari ihsan ilal ihsan. Ya, dengan jadi kalau kita melihat ayat ini bahwa kebaikan itu kecuali dengan mendapatkan kebaikan, kebaikan pula. Jadi kata-kata second ihsan di sini yang disebut dengan musawat, second ihsan yang disebut dengan musawat al ikhtisar itu. Jadi seseorang sastrawan itu biasanya ya ketika mengungkapkan maknanya itu berhati-hati dalam mengungkapkan maknanya. Jadi dengan seringkas mungkin dan lafadznya itu hurufnya sedikit akan tetapi maknanya juga bisa disebut dengan banyak ataupun juga tamat gitu kan, tingkat gitu ya. Jadi kalau hal-hal jauh lisan itu tidak ada kebaikan ya, kebaikan kecuali kebaikan pula, itu kan artinya menunjukkan bahwa kadar makna yang dipakai itu adalah sesuai dengan teksnya ya, jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan musawat bidunil iktisar ya. Dan biasanya dinamakan juga sebagai ya hal mutaqarribah ya. Dia di situ memberikan maksud yang dikemukakan dengan tanpa upaya meringkasnya gitu kan. Itu seperti tanpa meringkasnya. Di sini contohnya kul suratin min khiyam. Jadi kul maksuratin min khiyam di situ, kata-kata hur di situ adalah bidadari yang cerita putih bersih di pinggir dalam rumah mukur maksuratin min khiyam. Jadi tanpa mesingkat yang disebut dengan singkatnya. Kalau kita lihat kata hur ini, kata hur ini kan sebenarnya eh, jamak dari ahwal, ini jamak dari singkatnya. Yang hur, sedangkan hur jamak dari ahwal. Jadi hur singkatnya itu kalau ahwal itu adalah mudzakkar, muannasnya adalah hawra, ya hawra. Kemudian jamaknya adalah hur. Ya, jamaknya full. Seperti misalnya aswad, aswad, aswad itu kan hitam. Muannas dari aswad itu sauda. Jamaknya aswad dan sauda itu sama bentuk jamaknya sud, sudun. Ya, jadi sud, jadi sud itu jamak dari aswad dan cuma jamak dari uh, ahwar. Ya, sud itu maksud aswad dan sauda. Jadi juga full. Oh, itu jamak dari ahwal. Oh, itu juga jamak dari hawra. Jadi mudzakkar muannas. Tetapi yang digunakan di dalam sini adalah huruf maksuratin. Nah, sini ada maksurat. Maksuratin ini kan jamak muannas salim. Ya, maksuratin. Jadi maksuratin, penggunaan maksuratin ini kalau kita lihat ini adalah ya di apa dipingit ya seperti ini, dibatasi dipingit itu kan di dalam rumah fil khiyam gitu kan. Singkat sekali kan yang kata kur di mana ketika ketika diterjemahkan di sini bidadari, kemudian yang disebut dengan yang diterjemahkan yang putih putih bersih gitu kan, ya mungkin itu gambaran dari seorang bidadari. Jadi seorang bidadari itu yang pentingnya
mempunyai keindahan dari aspek kulit, begitu kan. Jadi putihnya itu bukan putih kayak tembok, tapi kayak putih susu, gitu kan. Di sini kalau kita lihat kening itu bersih, gitu kan. Putihnya itu putih bersih, kulitnya segala macam itu kadang kan di dalam kata aku memang tidak ada kalimat-kalimat, jadi ini singkat sekali, ya. Jadi musyawarahnya ini sangat singkat, tapi di dalamnya tidak ada misal. Di sini ada malik misal disingkat itu karena di sini menggunakan kata hal, padahal ada maja dan ihsan dan lisan. Jadi kalau ini juga bagian dari yang disebut dengan istifham, ya. Istifham tapi makna nafi sebenarnya, dengan nafi tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang didapat, gitu kan. Ya, kan, gitu. Ya intinya dari kebutuhan yang mau makna kebaikannya ini kadar maknanya sesuai dengan kadar lafaz yang digunakan, maupun dari setiap pemakaian kur ini memberikan makna yang singkat yang dalam juga sih. Kata ihsan begitu juga, kata ihsan gitu kan. Kata ihsan ini dilepas, ya, dilepas dari rangkaian huruf jarnya, ya, dari rangkaian huruf jarnya gitu. Jadi kalau Anda belajar bahasa Arab, kata ihsan itu dirangkai dengan 3 huruf jar, gitu kan. Ada katakan al-ihsan pakai bi, ya, kata seperti firman Allah katakan wabil walidaini, wabil walidaini ihsana. Jadi al-ihsan kata bil walidain, tapi juga ada al-ihsan ilal fuqara, kemudian ada al-ihsan linas, gitu, ya. Jadi dia pakai bi, pakai ilah, pakai li. Itu masing-masing ada maknanya itu. Tapi itu semua mau kamu berbuat baik kepada siapa saja, kepada kedua orang tua, kepada manusia secara umum, kepada kelompok tertentu, itu akan mendapatkan kebaikan dari itu. Ya, jadi ikhtisar di sini, ikhtisarnya di sini adalah tidak dijelaskan eh, baknya, ilahnya atau liknya, gitu. Kalau Anda pahami ikhtisarnya ihsan di sini, ya, kalau Anda itu biasa dipakai al-ihsan, ya kan, ana uhsinu ilal fuqara. Itu saya berbuat baik kepada orang yang miskin, ya, fuqara wal masakin. Itu perbuatan baik itu sebenarnya untuk menunjukkan antara yang memberi dan yang diberi, yang memberi dan yang diberi itu hubungannya menjauh, nggak, tidak dekat, ya, tidak dekat, gitu kan. Ya kita bisa nggak, yang nggak kenal pun juga kita berbuat baik, itu selalu digunakan dengan kata hilang. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang kita tidak kenal, yang atau orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, itu sering menggunakan kata hilang, kata hilang. Sementara kalau Anda menggunakan kata bi, kata bi itu untuk menunjukkan yang memberi dan yang diberi itu ada hubungan kedekatan, ada hubungan kedekatan. Sementara yang menggunakan kata li, berbuat baik itu ada tujuan tertentu. Jadi kalau al-ihsan melinas, ketika kita berbuat baik kepada kebaikan untuk manusia, jadi perbuatan baik itu memang untuk kesejahteraan, berikannya kesejahteraan orang yang kita berikan itu maksudnya. Jadi perbuatan baik kita kepada orang itu tujuannya adalah untuk kebaikan orangnya itu. Nah, kalau kita lihat kaji lagi lebih lanjut, kenapa yang berkaitan berbuat baik dengan orang tua itu menggunakan kata bi gitu. Jadi jelas ya, ayatnya jelas tuh. Wabil walidaini sana ada kata bi-nya di situ. Jadi ada kata bi-nya itu dikenal gitu. Tidak menggunakan kata li, walil walidaini sana. Tidak menggunakan ilal walidaini sana. Nah, ini ada makna yang ingin mendetailkan dalam konteks berbuat baik. Kalau menggunakan kata ilah,
itu tidak tepat konteksnya. Kenapa? Karena Anda berbuat baik dengan kedua orang tua, tidak mungkin ya orang yang berbuat pada orang tua, khususnya orang tua kandung, segala macam itu, bapak ibu itu memiliki hubungan yang jauh gitu. Ya, memiliki hubungan yang jauh itu sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah SWT dan tidak diharapkan oleh agama. Artinya, masa sih seorang anak berbuat baik kepada orang tua, masa dirinya jauh dengan orang tua gitu kan? Nah, itu sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak layak gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian juga ketika menggunakan kata lam, kenapa Al-Quran walil walidaini ihsana tidak menggunakan kata lam, itu pun juga secara makna dalam ayat itu juga sesuatu hal yang tidak layak. Kenapa? Kalau Anda ingin berbuat baik pada kedua orang tua, itu pada intinya bukan untuk kebaikan orang tua, gitu loh. Ya, bukan untuk kebaikan orang tua, tapi sebenarnya Anda berbuat baik pada kedua orang tua itu demi kebaikan Anda, gitu loh. Jadi demi kebaikan anaknya, gitu. Kenapa? Ketika Anda berbuat baik, kalau kamu berbuat pada kedua orang tua, itu sebenarnya bukan untuk kebaikan kedua orang tua kamu, bukan kebaikan itu untuk kamu, gitu. Apa maksudnya untuk kebaikan kamu? Iya, artinya untuk kamu karena di situ ada hadis ridho fi ridhol walidain wa syukrullah fi syukrul walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Makanya ketika Anda berbuat pada Allah itu bukan untuk kepentingan orang tua, untuk kepentingan Anda untuk mendapatkan ridha orang Allah melalui ridhonya orang tua itu. Kan? Makanya dalam konteks seperti ini ayat tadi itu tidak lain tidak menggunakan kata lil walidain. Makanya Allah menggunakan kata ba untuk menunjukkan ya, ketika ini konteksnya antara anak dan orang tua. Ada anak dalam kenyataan kita dapatkan ada seorang anak yang merasa jauh di antaranya, hubungannya itu tidak terlalu dekat di antara dua orang tua. Bisa jadi dekatnya ke ibu, tapi ke ayah nggak dekat. Begitu juga atau juga kebalikannya. Ya, sebabnya ada kasus-kasus tertentu atau ada masalah tertentu. Itu yang tidak boleh diharapkan. Sekalipun artinya Anda ada kekesalan kepada orang tua ayah, misalnya karena kasusnya apa, ataupun Anda kesal dengan ibu karena ditinggal kalau macam apa, karena apalah terjadinya gitu kan, itu tetap Anda harus berbuat baik pada orang tua. Itu loh, gitu kan. Tidak boleh karena tua ya itu berbuat nggak mau berbuat baik pada orang tua ayah misalnya gitu kan, karena ataupun kebalikannya boleh. Makanya menggunakan tadi ini menekankan kepada seorang anak, gitu kan, Anda tidak boleh ada perasaan jauh, tidak boleh ada perasaan yang jauh atau besar dengan terhadap orang tua dalam macamnya. Gitu. Makanya di ayat berikutnya itu ada kata-kata ahadikum aukilahuma salah satu atau keduanya gitu kan. Nah itu menunjukkan kenapa salah satu atau keduanya itu macam itu gambaran bahwa Anda, kan kalau misalnya ada terjadi, Anda dekat dengan ibu, tapi jauh benci ataupun juga dengan ayah. Ketika yang meninggal lebih dulu itu adalah ibu yang dekat dengan kamu, kemudian tinggal ayah, kemudian Anda tak mau berbuat baik. Nah, itu juga salah. Kenapa? Karena ayat sambungnya adalah ahadukum ma'ukil, salah satu di antara mereka atau kedua-duanya gitu loh. Jadi salah satu itu ya maksudnya apa? Kalau misalnya salah satu sudah meninggal, tinggal yang salah satu yang di awalnya kan cerita di kasus cerita bahwa Anda tidak tekan, Anda tetap diwajibkan untuk berbuat baik gitu. Ya berbuat baik gitu. Jadi kalau kita kembali kepada permasalahan al-musawat di sini yang disebut dengan al-musawat ma'al besar di sini itu al-kata ihsan itu memang diringkas itu tidak digunakan kata huruf jar-nya ya, makanya dikatakan dan paham besar dengan persesuaian kadar maknanya itu hanya dapat perbaikan akan mendapatkan kebaikan segala macamnya, mau pakai mau pakai banyak segala macamnya, hubungan kebaikannya itu disingkat ya, yang penting semuanya sama gitu ya. Jadi al-musawat di sini sementara di sini itu besar, ini di sini ada maksurat
Ya, maksudnya itu diberikan tanpa biasanya kalau punya nah ini kajian yang berkaitan dengan masalah musyawarah ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan yang disebut dengan al-ijaz, gitu kan? Al-ijaz. Al-ijaz itu dengan tidak nafas ta'bir, tidak nafas ta'bir ala qadar makna kathir. Jadi maknanya itu sedikit. Nafas ta'bir, ungkapannya sedikit dan dibandingkan dengan kadar maknanya yang banyak. Itu tadi ya. Jadi pengertian seperti itu. Atau jam'ul ma'anil mutakatsirah ataupun juga kita menghadirkan lafaz makna-makna yang begitu besar, yang begitu banyak, tahtalah bil qalil al-wafi bil gharad. Kita tuangkan dalam dengan lafaz yang sedikit, tetapi ya cukup ya dengan tujuan yang kita inginkan. Ma'al tinab, ma'al ibana wal ifsah, gitu kan? Ma'al ibana wal ifsah itu untuk menunjukkan bahwa dengan penjelasannya cukup, dengan jelas, pasti juga, gitu kan? Jadi ungkapan singkat itu bukan berarti tidak jelas. Ungkapan jelas itu tidak berarti tidak pasti, gitu kan? Tidak pastinya itu artinya tidak bisa ditangkap oleh gitu. Ya, justru tekennya singkat itu justru di dalamnya orang bisa menangkap maknanya begitu luas sekali. Gitu kan? Jadi mengumpulkan makna yang cukup banyak di bawah lafaz yang sedikit yang memenuhi kejelasan tujuan kita. Ya, bil gharad, ya kan? Atau contoh definisi lain yang disebut dengan dia makna. Artinya kita menghadirkan arti mengungkapkan makna di aqalli min muta'arifil awsad. Jadi dengan lafaz yang lebih sedikit daripada yang dikenal oleh orang-orang banyak. Ya, ma'awafaiha bil gharad tentu sesuai dengan tingkatan tujuan yang kita ingin sempurnakan. Jadi dalam kan tujuannya itu telah tercapai dengan ungkapan yang sedikit tadi. Ya, tujuan dari membuat makna yang banyak itu tercapai dengan makna yang sedikit. Jadi makna sedikit itu bukan lafaz yang sedikit itu bukan berarti mengurangi makna, justru makna yang sedikit. Dan memang mengungkapkan makna yang besar dengan lafaz yang sedikit itu sesuatu keterampilan yang tidak mudah, ya, sesuatu keterampilan bahasa yang tidak mudah untuk dicapai. Jadi perlu juga kita membiasakan diri untuk mendapatkan makna-makna artikelnya gitu. Ya, jadi wadul ma'anil kathir fi alfadin aqal. Jadi kita meletakkan makna yang banyak itu di dalam lafaz-lafaz yang lebih sedikit gitu, yang lebih sedikit. Pokoknya contohnya ya di sini. Oh, di sini. Oh, oh, belum contohnya. Ya, misalnya atau dikit la yu'atul kalam fi surati min hadhihi suwar balighat illa idza kana mutabiqan li muqtadal hal al muqatab wa yad'u ilayhi mawad min tutam. Jadi perkataan di dalam gambaran ini gitu kan tidak disebut dengan balik, ya. Kecuali idza kana mutabiqan kan li muqtadal hal al muqatab, kecuali itu sesuai dengan kondisi mitra tutur kita, gitu kan? Sesuai dengan mitra tutur kita dan juga sesuai dengan kondisi mitra tutur kita seperti apa, gitu. Ya, ya kan? Jadi kalau contoh yang konkret di sini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya sehingga beberapa amal itu tergantung niatnya, gitu kan? Ini kan simpel banget nih, ya. Singkat banget, tapi maknanya luas sekali nih. Innamal amal niat nih, ya segala amal perbuatan kita itu
dia berdasarkan niatnya gitu. Jadi kalau niatnya karena Allah, kalau niatnya untuk mendapatkan cewek, kalau niatnya di dalam dengan sesuai mendapatkan niatnya kayak gitu aja. Mungkin kan ada hadis tuh kalau kamu hijrah ingin mendapatkan harta, ya dapat harta. Gitu. Kalau niat kamu ingin mendapatkan wanita, ya dapat wanita. Jadi kalau niat kamu ingin mendapatkan ridha Allah, ya dapat ridha Allah gitu. Jadi itu luas alam. Semua pekerjaan, semua perbuatan di sini menggunakan kata amal. Ya. Kata amal, perbuatan pakai bentuk jamak, perbuatan apa aja. Ya, jadi kan lebih niatnya juga di sini bukan hanya satu nih, niatnya macam-macam juga nih. Makanya niatnya juga ada tidak sesuai dengan. Jadi artinya apapun yang Anda kerjakan itu tergantung niat yang Anda inginkan. Jadi kalau Anda ingin membaca sesuatu niatnya untuk supaya untuk mendapatkan kelulusan, ya hanya sebatas lulus itu aja gitu, tidak lebih gitu. Ya, kalau Anda itu tidak untuk mendapatkan uang, ya hanya dapat uang, hanya lebih gitu. Jadi taruhlah di sini kalau katakan non jadi taruhlah niat itu yang berpikir ulul akhir itu udah turun pula ketika darul akhir khairun. Jadi yang niatkan itu kita adalah untuk lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala itu ya di situ tadi kita mendapatkan terbawa dunia juga terbawa gitu ya, betul kan. Itu yang diharapkan. Jangan niat kita untuk dunia, kalau niat kita untuk dunia akhirat udah pasti nggak dapat. Tapi kalau niat kita karena Allah, misalnya, ya, orang bekerja itu kan untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan dalam konteks ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali ya. Anda bekerja, kalau Anda lihat untuk mendapatkan, untuk tekannya gitu. Jadi dia ibadah benar, tapi niat ibadahnya itu katanya gitu. Misalnya gini, orang yang menggali jalanan misalnya, ya bertemu dengan tanah, lumpur, dalam macam. Dia bekerja itu niatnya untuk ibadah mencari rezeki, untuk menghidupi keluarganya. Itu ibadah. Dia menghidupi keluarganya dalam macamnya. Itu pahalanya lebih besar daripada kalau dilihat dari zohirnya kan nggak ada hubungannya dengan akhirat kan gitu kan. Orang yang kerja gali tanah, gali lumpur, jalanan itu yang memperbaiki jalan segala macam. Kalau kita lihat konteks apa yang dilakukan itu tidak ada hubungannya dengan akhirat kan begitu. Nah, hubungannya kok gali tanah dengan akhirat? Tapi sebenarnya ada hubungannya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah dalam konteks niatnya gitu loh. Jadi kalau niatnya ikhlas semata-mata karena Allah untuk mencari nafkah untuk menghidupi orang tua, itu pahalanya besar sekali. Jadi pahalanya besar sekali kan gitu ya. Tapi ada juga perbuatan. Kalau lihat dohirnya itu, oh ini pasti dapat pahala kan begitu. Ini pasti akhirat. Seperti misalnya orang penceramah gitu kan. Orang ceramah itu dohirnya, wih pasti ini dapat surga nih, dapat segala macamnya gitu kan. Woi dapat pahala yang besar segala macam. Secara berarti gitu. Tapi kita kan nggak bisa melihat niatnya apa. Niat dia itu dalam ceramah itu apa gitu kan. Boleh jadi niatnya itu di situ ada riak gitu loh. Ya bukan untuk mendapatkan ridho Allah pahala segala macam. Tapi di situ ada riak gitu kan. Nah iya itu kan. Ya kalau niatnya ria ya dapat ria akhiratnya nggak dapat. Walaupun dohirnya kelihatannya ini berhubungan dengan akhirat, tapi justru malah dia tidak mendapatkan akhiratnya gitu. Karena apa? Karena ada niat yang tidak benar di situ gitu kan. Tidak ada niat yang tidak benar. Nah disitulah yang perlu. Jadi ini benar-benar innamal amalu dia singkat tapi maknanya luas. Kita bisa haji sedalam-dalamnya itu dengan berbagai aspek konteks ya, konteks dari metode kita, konteks dari situasi orang tertentu, misalnya kita lihat apa luas sekali ya dengan bisa lama mobilnya itu menjadi bahan diskusi yang begitu luas atau bahan ceramah yang begitu luas kita bisa melihat dalam konteks-konteks keluar dari berbagai kutub dan ya segala macamnya ya makanya disebut dengan ya ijaz ya kalau ijaz. Contoh lain misalnya. Contoh lain itu khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Gitu kan? Jahil itu kalau kita terjemahkan itu kan artinya jadilah engkau pemaaf gitu kan. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf.
Wa'amil bil urfi, suruh orang mengerjakan hal yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Gitu kan. Jadi ayat ini pendek, gitu kan. Pendek sekali. Tapi sebenarnya ayat itu kayak menghimpun hal mulia secara keseluruhan gitu, gitu. Ya, dalam sekali. Ketika dikatakan udil afwa, jadi orang yang pemaaf itu luas sekali tuh. Kemudian wa'mur bil urfi, menyuruh kepada orang berbuat kebajikan, orang ma'ruf, dan ma'ruf, kata ma'ruf itu juga luas banget. Ya, kata ma'ruf itu bukan hanya sekedar dengan beda dengan khair, ya, beda dengan khair itu. Jadi ma'ruf bil urf, kita berbuat, menyuruh orang berbuat kebaikan, kebaikan yang dibuatnya itu ya kita bisa artikan dalam konteks sesuai dengan moral agama, moral masyarakat, gitu kan? Ya, yang kemudian juga wa'mur bil urfi itu di dalam wa'mur bil urfi itu ada tantangannya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah dengan orang yang wa'mur bil munkar, nah, itu. Ya, jadi lawan kita ketika kita melakukan menyuruh kepada kebajikan, itu kita berhadapan dengan orang yang menyuruh kepada kemungkaran. Itu lawan fitnah itu kan. Lawan kemungkaran dalam macamnya. Bagaimana cara untuk melawan sebuah kemungkaran? Gitu kan. Nah, disitulah kita perlu mempunyai strategi di dalam ilmu dan tidak boleh pernah berhenti. Kita dengungkan terus menerus suara-suara kebaikan itu. Nah, wa'arid anil jahilin. Anil warid terjadi ini berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya, kita jangan temani dia orang yang bodoh. Dalam jahilin, kata jahilin di sini dari segala aspek kehidupan. Ada yang jahil bodoh. Dia, orang jahil itu dia tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan pikirannya, gitu kan? Jadi orang jahil di sini bukan orang yang nggak belajar ya. Orang yang bodoh itu artinya bukan orang yang bodoh karena dia tidak belajar. Oh, kan dia kan dia jahil luas banget nih. Ya kata jahilin ma'ruf, dia kan harus menghindari, jangan dekati. Kalau kita menemukan ada orang yang tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan kewarasannya, jauhi, berpaling gitu kan. Itu sikap kita untuk berhindar dari ya tidak dikenal gitu. Ya, dikenal. Jadi kata-kata warid ini adalah sebuah perintah, tapi perintahnya juga perintah yang tidak sampai punya wajib sih, gitu kan. Sebab ada orang juga, ada orang yang seperti ikan gitu ya, ikan di laut. Walaupun air laut itu asin, tapi ikannya tidak ikut asin gitu loh. Gitu kan. Artinya apa? Artinya dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Itu ada juga sih, tapi tidak banyak. Dan Anda harus bisa mengukur gitu. Kalau Anda bisa gaul dengan orang-orang yang bodoh segala macamnya, dan Anda tidak terlibat ataupun juga tidak terpengaruh dengan apa ya kebodohan-kebodohan mereka, ya boleh-boleh saja. Kalau saya wah kau juga dakwah juga, iya dakwah juga tadi masalahnya kamu nggak kuat, kamu terpengaruh dengan kelompok mereka, nah, itu masalah, itu kan. Ya kan? Kalau memang kita nggak kuat segala macam, lebih baik kita menghindar, gitu kan, kita menghindari. Jadi ayat ini simple and singkat, tapi memiliki makna yang begitu luas sekali dari aspek akhlak mulia secara keseluruhan. Kita bisa kaji dari afwa seorang omar yang luas banget, ya, luas sekali. Kemudian yang qasimul ijaz ila ismail. Jadi ijaz itu ada dua ya, ijaz qasam dan ada ijaz asal. Ya. Jadi ijaz qasam itu eh, yakunu bitadmin min ma'anil kathra fi alfadil min ghairi hadfin, ya, idas bagian hijaz wa qasam. Artinya kita
mengungkapkan makna yang banyak dengan lafaz-lafaz yang sedikit, tapi tidak dengan menghilangkan, gitu kan. Tidak dengan menghilangkan lafaznya, tidak menghilangkan lafaznya. Ya, contohnya misalnya di sini pengertiannya, mata itu bermakna adalah lafaz. Ya, bentuk susunan kalimat yang maknanya mata itu ya, lafaznya ya. Itu konsep lafaz. Oh, bihuri hasbin ya, ikannya. Ya, contohnya tadi juga bisa idas jas kosong itu contoh tadi hudil afwa tadi. Bisa juga mungkin hudil afwa ya ikannya. Hudil ikannya ataupun juga dengan ini ya eh, ayat yang walakum fil qisasi ayat ya ikannya. Maaf, sebentar. Ini walakum fil qisasi ayat ini sebenarnya yang kedua nih yang disebut dengan ijazu ma'ahadin. Nah, idabul qasar. Jadi idabul qasar itu yang tadi contoh udil aqua wa mobil auto wa jahilin. Itu juga ijaz yang tekennya yang disebut dengan qasar. Ya, biduni hasbin. Sementara kalau yang disebut yang kedua, ya ijaz eh, ijaz qasar gitu kan. Ijaz qasar ini bisa dipahami seperti ini. Mata didukung makna artinya bentuk susunan kalimat yang makna-maknanya melebihi lafadznya. Maka ini juga termasuk walakum fil qisas ijaz qasar. Ya, nah, ini walakum fil qisas hayat. Ini juga simple padat. Di sini ada kata-kata kisos. Ya, dulu waktu kita berbicara bab keberapa ya, yang berkaitan masalah mukjizat Al-Quran, ya padat, singkat, padat. Ada contohnya begini. Ini kan yang di situ saya memberikan informasi di zaman jahiliyah, ya ada hukum yang dipraktek oleh mereka, gitu. Mereka yang membunuh, hukumannya juga harus dibunuh, maksudnya gitu. Ya, jadi mereka yang membunuh, hukumnya begitu. Sehingga muncullah lapat yang disebut dengan al-qatlu anfa lil qatli, pembunuhan dapat mencegah pembunuhan yang lain gitu. Itu maksudnya apa? Maksudnya hukumannya dengan bunuh, hukuman bunuh gitu kan. Jadi kalau ada orang yang membuat kriminalitas membunuh seseorang kemudian diadili, hukuman juga orang itu harus dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Karena mencegah pembunuhan lain gitu. Artinya supaya orang ini kalau tidak dibunuh dia bisa jadi akan membunuh orang lain. Dan itu kenyataan ada gitu kan. Di Indonesia banyak terjadi di Indonesia seperti itu. Sampai dulu ini ada orang yang membunuh, kemudian hukumnya hanya penjara berapa tahun, kemudian ketika keluar dia membunuh lagi. Gitu. Dihukum lagi, penjara lagi, keluar membunuh lagi. Gitu. Itu yang terjadi. Makanya orang yang membunuh itu satu lagi kan, ya tentu hukumannya juga harus dibunuh. Tetapi ketika Islam datang menggunakan kata kisos, ya bukan total total pilihan kasar total. Jadi di dalam konteks filsafat itu simpel memang ayat lafadznya filsafat simpel, tapi di dalamnya mengandung unsur keadilan. Jadi pelaksanaan hukuman mati itu harus dilaksanakan dengan adil. Keadilan itu harus dimulai dari proses peradilan. Jadi ketika ada orang membunuh, itu harus ditanya alasannya kenapa dia membunuh, kenapa dia sampai membunuh, gitu kan, apakah ada dia segala macam itu diproses secara adil, ya proses ada adil berikutnya. Kalau dia membunuh dengan sengaja, membunuh dengan adanya kena begitu kan, itu kena tetap hukumannya. Ada proses-proses yang mungkin alasan-alasan yang dibuat orang macam itu tidak dimakan. Tetapi ketika hukuman itu sudah ditetapkan bahwa dia diwajib hukuman mati, tapi proses adalah itu masih ditanyakan. Jadi Islam itu masih bertanya kepada ahli waris yang terbunuh. Apakah jadi diceritakan tentunya bahwa orang ini adalah yang membunuh suatu keluarga kamu. Bila salah satu keluarga di antara mereka itu memaafkan,
gitu kan. Maka terjadi batal hukuman matinya, gitu. Hukuman matinya batal dan diganti dengan hukuman dia. Ya, dia itu artinya dengan membayar dia. Ya, berapa itu tergantung keadilannya gitu. Jadi tetap ditanya gitu kan. Kalau memang tidak ada yang memaafkan, ini udah langsung dieksekusi gitu kan. Kemudian di sini ada kata hayat, walaupun untuk kisahnya ada kata hayat. Kata hayat ini simple, lafaznya hayat aja gitu, tapi sebenarnya di sini luas sekali kehidupan. Jadi kehidupan ini dari segala aspek kehidupan manusia gitu. Jadi ketenangan itu akan ketenangan di dalam sebuah eh, kehidupan kita, baik dalam perekonomian, dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam macam sosial pangan, itu luas sekali. Dia akan mendapatkan ketenangan kalau hukum kisos itu dijalankan. Kalau hukum kisos, gitu kan. Dan dalam kehidupannya itu, karena kisah itu orang seperti misalnya Troll misalnya, itu dia itu menjadi semacam kayak budaya orang Arab. Yang orang Arab itu kalau dia marah itu mereka itu tidak berani sampai memukul, ya sampai memukul. Kalau marah itu pasti marah dengan caci maki segala macam. Sebab kalau sudah sampai di mobil, sampai di mobil segala macamnya gitu, itu bisa dia dilaporkan ke polisi dan bisa ditangkap. Dan dalam sebuah cerita kan ada cerita di zaman bahwa Umar bin begitu kan ada Umar bin Khattab. Ketika dia kan ada penyidikannya, dia misalnya dia membunuh itu karena ditimpuk gitu. Karena dia menimpuk seseorang dengan batu, ternyata timpukannya itu mengena kepada fatal gitu. Salah satu organ kepalanya yang sangat fatal sehingga orang menyebabkan orang itu mati gitu. Padahal bukan itu hanya karena kesel dari misalnya kayak kambing atau apa, di segala macam dimarahi segala macam, kemudian disambit orang itu kena palanya dan palanya itu beneran anaknya. Nah itulah yang disebut intinya itu sehingga ada cerita yang sehingga Umar mengatakan bahwa dia termasuk hukumannya, tapi akhirnya itu dibatalkan hukumannya karena ada yang nanti apa ya menjadi ini apa jaminan. Nah, tapi jaminan itu pun juga untuk menyebabkan bahwa orang ini sebenarnya orang baik. Ya, karena ada kasus begini sehingga akhirnya dimaafkan. Ya, ada proses pemaafan. Bahwa yang membunuh itu juga bukan karena ini ada niat untuk membunuh tadi, gitu kan. Jadi di situ ada proses peradilan yang semua orang didengar, gitu. Ya, jadi simpel. Kan maknanya luas kan ya kau simpel tapi padat ya jadi yang disebut disebut ijaz fasal ya, ijaz fasal. Kemudian kalau yang ijaz haspun ya di sini berkaitan dengan masalah lafadznya sih banyak kan dia pun bihasbi syai'in minal ibarah, jadi dia itu dengan menghilangkan sesuatu dari pengungkapannya. La yahillu bil fahmi ila wujudi ma yadullu alal mahdhufin qarin lafzi au ma'nawiyah. Tetapi itu juga tidak membatasi makna keberadaan sebenarnya gitu kan. Apa yang dihilangkan baik secara lafaz atau makna. Dihilangkannya itu bisa jadi contohnya itu adalah huruf ya. Jadi jadi artinya itu ijazul qarab ini itu ya kita membuang gitu kan, membuang sesuatu pernyataan yang tidak mencacatkan pemahaman lain lebih paham tidak wujudin ya kan. Nah, tidak mencatatkan pemahaman di samping itu juga ada korina yang menunjukkan perkataan yang dibuang tadi gitu ya, perkataan yang dibuang tadi sehingga yang dibuang itu tidak menghilangkan atau mencacat makna yang kita inginkan dari penghilangan itu. Contohnya di sini yang yakunu hasbun hakun itu walam aku bagian, walam aku bagian. Jadi walam aku bagian itu aku bukan orang yang berzina. Ini kan berkaitan dengan masalah Maryam ya, dalam surat Maryam ini. Itu.
Jadi nun yang dihilangkan itu yang maksud dengan harfannya, ya nunnya yang dihilangkan. Ya, ulam akun bagian. Jadinya huruf. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Ustaz. Nggak jelas ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi yang kosor ya, kan ijatu hasfin ini contoh yang kedua qad yakunu isman mausufan. Yang dihilangkan itu isim mausufnya, sifat mausufnya. Ya, wa man taba wa amila salihan ay amalan salihan. Ya, mausufnya dihilang amalan. Jadi kalau Anda katakan amalan salihan itu ada yang dihilangkan. Jadi dengan wa amila amalan salihan seperti itu. Ya, wa amalan salihan. Atau yang qad yakunu isman mudhafan. Mudhafnya yang dihilangkan. Mudhafnya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Di sini wajahidu fillah. Ya, wajahidu mana yang fillahnya? Mudhafnya wajahidu fi sabilillah. Begitu maksudnya. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi. Gitu kan? Jadi dihilangkan. Jadi dengan walaupun dihilangkan kita bisa ada konteks kalimat yang kita bisa pahami sehingga penghilangan ini tidak merusak makna. Itu kan makna ya. Qad yakunu isman mudhafan ilaih. Nah, bisa jadi mudhaf ilaihnya yang dihilangkan. Kalau tadi mudhaf, ini mudhaf ilaih. Contohnya wa wa'adna Musa salatina lailah wa abnannaha asyra wa abnannaha bi asyr. Nah, jadi asal. Mana hilangkan layalnya. Jadi bi asyr layalin maksudnya begitu. Ya kan ya gitu. Jadi Musa itu dilengkapi dengan 30 malam dan Allah sempurnakan dengan 10 jadi 40 malam. Begitu maksudnya ya. Wa atmamnaha bi asyrin. Jadi bi asyr ini hilang mudhafun ilaihi layalinnya gitu kan. Jadi hilang kan gitu. Atau di sini dihilangkan qad yakunu fi'il syaratnya. Fi'il syaratnya yang dihilangkan. Fi'il syaratnya itu di sini misalnya ittabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kan itu dihilangkan. Ya, dihilangkan isyaratnya kan fa in tattabi'uni ittabi'uni kan tabi'uni yuhibbukumullah. Jadi filsafatnya kan ada fa in tattabi'uni gitu kan. Fa in tattabi'uni ittabi'uni kan. Jadi ada kata syaratnya yang dihilangkan, syaratnya tattabi'uni kan. Ya, jadi hilang. Tapi ini tidak merusak makna ya kan. Waqat yakunu jumalan. Nah, bisa jadi jumal yang dihilangkan, kalimatnya yang dihilangkan. Seperti misalnya ini dalam surat Yusuf, fa'arsiluni. Yusuf ayuhas siddiq. Fa'arsiluni. Mana kalimatnya? Nah, di sini atau fa'arsiluni ila Yusuf li asta'birahu ru'ya. Fa'arsiluhu fa'atahu wa qala lahu Yusuf ayuhas siddiq. Nah, gitu maksudnya gitu. Ya, Yusuf fa'arsiluni. Jadi ada kata-kata dengan Yusuf ayuhas siddiq itu kan artinya ini udah dialognya. Dialog dialeknya. Jadi farsiluni Yusuf ayat Siddiq. Ini yang disebut penghilangan ini orang sudah memahami. Ini yang disebut juga konteks narasi film. Ya, artinya narasi dalam pengungkapkan bentuk film, gitu kan? Jadi ketika adegan Fa'arsuluni, gitu kan? Kalimat berikutnya itu Yusuf ayat Siddiq. Jadi langsung skinnya itu dialog. Gitu kan? Jadi dialog dengan Yusuf. Padahal dia Parsi. Kalau Anda eh, tahu sejarah Nabi Yusuf, ya, apalagi kalau Anda tahu, Anda pernah nonton film ini nggak? Sinetron Nabi Yusuf, ya, pernah nonton film sinetron Nabi Yusuf nggak? Amam, Enggak pernah Ustaz.
Nggak pernah. Aduh, Pak Mahfud kan, Pak. Di, di, di YouTube itu banyak itu bagus itu filmnya Pusha, bahasanya Pusha, dengan nonton itu tingkatnya gitu kan. Jadi nonton film hal-hal Nabi Yusuf seperti itu jangan diharamkan, jangan dianggap nggak bermanfaat itu. Ya, jangan tingkatnya itu justru Anda filmnya itu menguatkan pemahaman cerita dari Nabi Yusuf dari ayat-ayat segala macamnya begitu. Jadi kalau kalau di dalam ceritanya ketika Fa'asiluni itu kan ada konteks kalau Anda cerita di ayat di atasnya itu kan ada ketika maaf ada ceritanya gitu kan kan ada dua orang yang masuk ke penjara di situ bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian dua orang ini bermimpi. Satu mimpi dia sedang menuangkan anggur, satu mimpi dengan ada kubus yang dimakan oleh burung gagak gitu kan. Kemudian mereka minta ditakbirkan di memetikannya mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan bahwa kamu nih yang bermimpi anggur, kamu akan selamat, akan kembali kepada pekerjaan semula, yaitu menuangkan minuman dengan raja. Sementara kamu yang mengatakannya yang bawa roti dan itu dimakan, kamu akan mendapatkan hukuman mati gitu kan. Dan hukuman mati itu di kepala kamu itu akan diinikan oleh burung gagak gitu kan. Dan itu menjadi kenyataannya ya setelah ditakwilkan seperti itu. Kemudian disitulah ada proses hukum, mereka dihukum segala macam, satu bebas satu dihukum mati. Nah yang dihukum mati itu ditenggantungan, kemudian disitulah burung gagak datang itu memakan kepalanya dia. Sementara yang satu itu ditingkatnya kembali lagi ke rajanya. Nah, ketika raja mimpi yang disebut dengan ada 7 sapi yang kurus dimakan oleh sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, ataupun juga 7 batang gandum yang kering memakan ganti yang sehat segala macam. Kemudian raja memanggil Kuhan, ya pendeta-pendeta yang ada di negaranya itu untuk mentakbirkan mimpi ini, gitu kan? Nah, di dalam proses itu, yang tadi pegawai itu dia yang selamat, dia baru ingat tuh, gitu kan? Yang sebenarnya itu udah 7 tahun tuh, udah berjalan selama 7 tahun tuh. Ketika dia bebas, sampai mimpi itu berjalan sampai 7 tahun. Ketika peristiwa tersebut raja itu minta takbir, dia ingat dengan Nabi Yusuf kembali tuh, gitu kan. Nabi Yusuf itu pernah mentakwil saya, dan itu tepat sekali, dengan kawan saya tepat sekali, intinya gitu. Nah, disitulah dia minta izin untuk menyampaikan itu kepada raja melalui istrinya, kemudian disampaikan raja bahwa saya mendapatkan ada seseorang di penjara segala macamnya gitu. Nah, kemudian Pak Arsiluni kemudian diperintahkan untuk coba kamu panggil, jemput, panggil kepada saya gitu kan. Nah, sehingga kalau Anda lihat nonton sinetronnya itu, dialah akhirnya dia datang ke penjara dengan bala tentaranya, ya dengan panglima tentara segala macam untuk menjemput Nabi Yusuf. Kemudian ketika datang penjara dan Yusuf, kemudian kan dijelasinlah oleh Nabi Yusuf itu bahwa di situ adalah nanti bahwa mimpi itu begini-begini makna segala macamnya. Kemudian Nabi Yusuf pengen diajak, gitu kan, diajak bahwa ya kan, ayo kalau nanti dibebaskan dari tahanan, keluar dari penjara. Tapi Nabi Yusuf itu dia menahan, tidak mau, gitu kan. Tanyakan dulu tuh masalah wanita yang dipotong tangannya kan begitu. Nah, gitu kan. Nabi Yusuf kan dipotong tangan itu karena lebih enak masuk negara daripada kaiduhunna gitu kan, dari godaan-godaan wanita. Itu ditanyakan dulu bagaimana nasib wanita-wanita yang dipotong tangannya kan begitu. Nggak mau dia keluar penjara gitu kan. Nah, kemudian akhirnya kembali lagi kepada raja menyampaikan apa yang ditampilkan kepada Nabi Yusuf. Tapi dia merasa heran nih, kenapa nggak mau keluar? Ketika alasan wah itu kan, oke, oke, kalau gitu saya nggak tahu, saya pengen tahu tuh yang wanita-wanita tuh, panggil semua wanita-wanita yang dulu datang ke istana Zulaiha yang semua tertangkap tangan gitu. Jadi disidang tuh di depan raja,
di depan para menteri masyarakat, mereka semua wanita-wanita itu dikumpulkan menjadi satu, ditanya bagaimana permasalahannya. Nah, di situ terungkap bahwa Zulaiha mengaku gitu kan bahwa memang dialah yang menggoda Nabi Yusuf gitu kan. Nah, setelah pengakuan mereka segala macam, kemudian mereka dihukum penjara, mereka langsung kerjakan Nabi Yusuf. Kenapa? Kalau dilihat ayat-ayat yang berkata di situ, Nabi Yusuf berkata, kenapa Nabi Yusuf minta itu diselesaikan dulu sebelum keluar dari penjara? Itu untuk menunjukkan kepada suami dari Zulaiha bahwa dia itu tidak berkhianat kepada dia yang menggoda istrinya gitu kan. Karena dia berpikirnya gitu. Walaupun sebenarnya suaminya juga sudah paham bahwa sebenarnya yang salah itu adalah bukan Nabi Yusuf, tapi istrinya yang salah. Tapi dia ingin menegaskan bahwa saya benar-benar tidak tekannya. Dan itu terungkap di dalam dunia, di dalam peradilan raja segala macam itu kan. Sehingga semua wanita-wanita itu dipenjara, yang mereka juga menyesal kenapa oh, kamu sih dulu ajak-ajak saya ikut segala macam sehingga saya terseret-seret kayak gitu lah bahasanya gitu ya, bahasa mereka wanita-wanita itu sebenarnya segala macamnya dan mereka juga ikut terlibat karena apa mengganggu sebab ketika Zulaiha memanggil mereka dan Nabi Yusuf untuk datang berhadap ke mereka kan ada ayat itu yang mereka kemudian Nabi Yusuf disuruh keluar, kemudian mereka terbongong-bongong dengan keindahan, kecantikan, ketampanan Nabi Yusuf, sehingga dia potong tangannya nggak terasa. Ketika sudah hilang Nabi pandangan mereka, baru mereka kesakitan dengan tangannya, begitu kan? Nah, setelah peristiwa itu terjadi, bukan Zuleha yang menggodanya, justru malah wanita-wanita yang ikut hadir pada itu juga ikut ikut nimbrung dengan Zulaiha untuk menggoda Nabi Yusuf gitu. Digodalah Nabi Yusuf datang ke istana Zulaiha untuk menggodakan. Nah disitulah Nabi Yusuf mengatakan bahwa penjara lebih saya sukai daripada tipu daya wanita gitu. Kenapa? Karena dia terlibat itu bukan hanya Zulaiha tapi juga wanita-wanita yang lain karena sudah tahu ketampanan Nabi Yusuf ikut terlibat juga di dalam penggodaan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi lebih memilih dan itu dikabulkan oleh Allah SWT dengan suatu proses bahwa Zulaiha itu marah sehingga ditutuplah di penjara begitu kan. Nah, gitu. Jadi setelah dia dihukum, wanita-wanita itu dihukum, barulah Nabi Yusuf mau dibebaskan sehingga ketika Nabi Yusuf datang di depan raja, gitu kan, disitulah muncul Yusuf ayuhas siddiq. Nah, gitu muncullah bahwa Yusuf ketika ayuhas siddiq. Gitu. Jadi kata-kata ayuhas siddiq ini menekankan bahwa Nabi Yusuf itu memang orang ya kata ini kan artinya konteksnya cara mengungkapkan dalam sebuah film. Jadi sesuatu yang tidak penting itu nggak perlu diceritakan gitu. Seperti misalnya kalau kalau ada di dalam dunia film itu sering ada misalnya ada tokoh yang ingin pergi ke luar negeri. Dia langsung mengatakan saya ingin berangkat ke luar negeri gitu kan. Nah itu kan. Itu tidak gambaran dia keluar menyiapkan pakaiannya, kemudian keluar rumah naik mobil, kemudian berjalan ke bandara, kemudian check in, kemudian dia masuk pesawat segala macam itu nggak diceritakan di dalam film itu gitu. Yang diceritakan apa? Ketika dia mengucapkan misalnya saya ingin keluar negeri, langsung scan berikutnya itu langsung pesawat gambaran pesawat sedang sudah take off gitu loh. Nah, itu yang disebut itu yang disebut dengan gaya pengungkapan itu gitu. Jadi dia singkat tapi dengan menghilangkan secara ceritanya itu dihilangkan berikutnya. Cerita apa? Ya cerita dia berangkat dari rumah ke bandara, check-innya, beli tiketnya itu nggak dipaparkan gitu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya dari ijaz mengurangi artinya mengurangi secara jumal kalimat gitu kan. Ya, jadi qad jumalan. Jadi kalimatnya itu yang dihilangkan nggak perlu lagi diceritakan segala macam tapi langsung kepada Yusuf ayat Siti gitu. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan ijaz, dan ijaz ini dalam konteks penggambaran dunia film itu sering digunakan. Gitu kan, sering digunakan dalam konteks ijaz seperti ini apa yang kita dalam Al-Quran, cara pengungkapan penggambaran. Kemudian yang terakhir, ini yang berkaitan masalah itnab. Ya, yang terakhir berkaitan masalah itnab. Nah, eh, itnab ini idza zada ta'bir ala qadri ma'na al-fa'idati. Jadi kalau itnabnya itu adalah
menambah ya lafaz atas makna ya karena sesuatu ada faedahnya ya. Jadi ungkapannya ditambahkan ya, ungkapannya ditambahkan ya melebihi ya kadar maknanya, tapi ada tujuan faedahnya gitu kan, ada faedahnya gitu. Fa idza lam yakun wa idza lam takun az-ziyadah li fa'idatin fa huwa 'ashfun aw tatbil. Jadi kalau tambahan itu tidak memberikan faedah ya, kalau tambahan itu tidak membuat faedah, itu disebut dengan ashfun atau tatwil. Artinya dia hanya lebih. Ya, dia hanya untuk ya, mempanjang lebarkan segala macamnya gitu. Jadi harus ada tambahan yang berfaedah. Jadi kalau tidak ada tambahan faedah, dia hanya ya sia-sia atau hanya untuk memperpanjang-panjang aja, padahal panjang-panjang itu tidak memberikan manfaat tambahannya gitu kan. Jadi intinya ziyadatul lafzi ala makna libadati taqwiyatuhu gitu. Jadi penambahan lafadznya itu atas kadar maknanya melebihi lafadz dari makna yang kan ada tujuannya untuk takwiyatuhu menguatkan dan menekankan. Jadi ada penguatan di situ, ada pengukuhan di situ untuk pengukuhan maknanya. Itulah kaitannya dengan berkaitan dengan masalah yang disebut dengan al-itnab. Nah, itnab gitu kan. Jadi eh, kalau tidak ada faedahnya ya disebut dengan tambahan itu menjadi hasyun atau tatwilannya panjang-panjang ditambah tambahannya aja gitu ya, tidak memiliki faedah. Nah, contohnya di sini. Contohnya Rabbi inni wahanal azmu washtala ra'su syaiba. Ya, washtala syaiba. Ai kaburat, ai kaburat. Ya, jadi di sini ini berkaitan dengan betul wahanal azmu. Wahanal azmu itu artinya apa? Artinya tulangnya rapuh. Washtanaratu syaiba, palanya sudah memutih, artinya berubanan. Gitu kan? Jadi ubanan, gitu kan? Padahal sebenarnya wahanal azmu washtanaratu syaiba itu sebenarnya ungkapan dari kata kaburat itu. Udah tua, udah meranjak ke ya menua gitu. Ya kan? Tapi tidak menggunakan kata-kata kaburat, tetapi menggunakan kata-kata wahanal azmu. Gitu kan? Jadi sungguhnya tulangku telah lemah, rapuh, dan kepalaku juga sudah dipenuhi dengan uban. Gitu kan? Jadi ini jadi di sini nih. Jadi ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menguatkan tadi. Untuk menguatkan menggunakan apa? Karena indikator tua itu adalah ini seperti ini gitu. Jadi indikator bahwa tua itu ya tadi tulangnya udah rapuh, tidak kuat lagi jalan. Kemudian juga palanya juga sudah dipenuhi dengan uban-uban karena tua, gitu kan. Tapi ada uban juga yang karena penyakit ya, karena obat. Tapi juga yang paling umum ya karena memang ya, karena uban itu indikator dan untuk menunjukkan dia sudah tua, gitu kan. Jadi di situ ada faedahnya untuk menguatkan. Jadi hal-hal yang mendorong untuk menyusun kalimat dalam bentuk isnad ini adalah tadi sini menetapkan makna, menjelaskan maksud yang diharapkan, menguatkan, menghilangkan kesamaran, kemudian juga membangkitkan semangat orang segala macamnya, gitu kan. Nah, di sini pentingnya gitu. Jadi kalau penambahan tambahan itu menjadi ya artinya tidak menjelaskan maksud yang diharapkan atau yang disebut dengan tidak ada faedahnya takwil hanya panjang-panjang segala macamnya, kemudian juga tidak membangkitkan semangat, juga justru malah ya dia di situ ada samaran-samaran atau ya ketidakjelasan menjadi tidak jelas macam sebenarnya intinya apa. Nah, itu tidak baik kitabnya gitu. Kitabnya tidak baik. Enggak, antara ijaz dan itabnya ini, itab tidak baik dalam macam ini, kalau Anda mitra tuturnya Anda pakai kepada dengan orang yang intelek. Itu juga salah satu contoh. Ya, jadi itnab ini ya tepatnya itu digunakan kepada mitra yang biasa awam, ya, yang
awam. Sehingga ketika dijelaskan itu panjang lebar, itu dia tetap semangat, ya, dan juga eh, menghilangkan samarannya karena jelas gitu kan, karena dipakai segala macam, dan juga justru malah menguatkan kepada mereka gitu. Tetapi kalau itnab ini dipakai kepada orang yang intelek gitu kan, itu justru malah menghilangkan kemarin, jadi orang juga, wah, ini bertele-tele nih. Ada tatwil tadi disebut, ya. Tatwil itu tadi di sini ada tatwil gitu kan, arti tatwil ini itu bertele-tele gitu kan. Bertele-tele itu kan ya, tidak ada konteks untuk menguatkan, tidak ada untuk menekankan. Kenapa? Karena yang dihadapi orang udah tahu, gitu kan, ya gitu kan. Saya kasih contoh begini, ini dalam konteks bahasa Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia, jadi ini real ya, real karena saya menyimak sendiri, mendengar sendiri ucapan orang itu. Jadi mungkin saya pernah sampaikan juga kepada kalian pada konteks tertentu, saya lupa atau apa. Jadi jadi kita itu misalnya ada dosen, termasuk saya, kita ingin jalan-jalan studi banding, ya, ke suatu daerah pakai mobil, kita berangkat dengan mobil. Kemudian tiba-tiba ada orang yang maju ke depan, ingin sebenarnya bagus, ingin menyampaikan jangan lupa sholat di perjalanan, begitu. Sholat di perjalanan, maksudnya sholat perjalanan, sholat dengan jamak taksir dengan qasar, misalnya seperti itu. Tetapi bahasa yang digunakan, dia ucapannya sudah pelan, maksudnya pelan itu lambat, ya, tidak cepat, ya. Tetapi dia mengatakan begini, ini Anda bisa merasakan sendiri, enak tidak? Ya, karena Anda termasuk orang yang intelek lah, bukan orang yang awam. Ya, dia mengatakan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tahu bahwa sholat itu 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kira-kira enak gak tuh kalau kamu dengar kalau ada yang ngomong di dekat kamu gitu tuh. Gitu kan? Ini kan, nah ini yang dihadapi ini orang intelek gitu kan. Kok bahasanya itnab sekali gitu. Nggak perlu itu dijelaskan seperti itu. Ya, orang 5 waktu subuh dulu, rokatnya juga dijelaskan. Orang intelek sudah tahu itu, nggak perlu dijelaskan. Di situ tidak ada penguatan. Itu tidak ada pengukuhan di situ. Orang udah tahu, orang intelek segala macamnya, orang yang sering sholat segala macamnya gitu kan. Mestinya dia pakai ijaz, bapak-bapak ibu, di dalam perjalanan Allah memberikan keringanan dalam melakukan ibadah sholat, gitu kan? Sholat itu berarti dengan jamak dan istilah qasar. Kalau jamak itu ya kita menjamak, subuh tidak dijamak, tapi zuhur dengan asar kita jamak, dan rokaatnya kita qasar dua dua. Ketika kita lakukan di zuhur, gitu, berarti kita jamak takdim. Ketika kita lakukan di jam dan dilakukannya sholat di jam qasar, di jam asar, berarti kita jamak takhir. Begitu juga hubungannya dengan sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib tidak perlu ada qasar, tetap 3, tidak dijadikan 2, tapi isya tetap qasar menjadi 2. Selesai itu. Kan pada nggak perlu lagi dijelaskan, begitu kan? Karena begitu. Ya, kan? Jadi, itulah yang disebut dengan kita pandai menggunakan cara, ya, hijaz dan kita akan musola seperti apa, tapi kita juga harus kita gunakan cara ini dengan situasi dan konteks yang pas. Kalau itu kita gunakan, insya Allah bahasa kita menjadi enak didengar oleh mereka. Nah, di sini ada anwal itnab kathirah, ya, banyak mungkin itu. Salah satu mungkin nanti mungkin yang ini saya ingin, saya rasa cukup sampai sini dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan ini mereka bisa baca. Ya, kalau saya ingin, kayaknya saya masih di rumah ini, aku sering ada kalau ada perubahan kemudian berusaha. Baik, sampai sini ada yang ingin di ini tidak, tapi di sini Eh, cuma 3. Jadi Ustadz, ya, untuk PPT yang pertemuan kemarin itu belum dikirim, Ustadz. yang mana? Kemarin itu tentang Yang prinsip. konsep pertuturan menurut Al-Quran. Oh iya, maka dia kan iya nanti insya Allah. Kalau yang ini ya, Yang itu udah.
Jadi ini saya tuntaskan di sini anwar yang ada di kelompok badal am ya. Artinya kita menyebutkan khusus setelah umum seperti misalnya itu ala salawat wa salatul wusta. Jadi as-salawat, salatul wusta ini khusus. Ya, as-salat itu kan salat khas ya badal am. Jadi kita menyebutkan am dulu salawat, kemudian khasnya adalah as-salatul wusta. Itu maksudnya. Ya, padahal sholatul wusta kan ya, ketika dikatakan hak itu adalah salawat ya termasuk sholatul wusta, tapi dia menyebutkan khususnya kan. Kemudian dikeluarkan pada khas. Kita khas dulu kemudian baru am. Seperti misalnya kita doa Rabbil firli wali walidayya wali min dakhala baiti mu'minul mu'minun. Jadi Rabbil firli ya kan kuncinya ada wali man dakhala baiti mu'minan tingkatnya gitu. Jadi khasnya adalah kita meminta ampun untuk untuk pribadi kita sendiri, kemudian pada dua orang tua, kemudian juga mendoakan orang yang masuk rumah kita. Ya, mas orang mukmin tapi dalam keadaan beriman, ini adalah yang menjadi khasnya, ya. Wal mukminin wal mukminat, tapi kita doakan juga umum secara umum. Yang nggak masuk juga kita doakan itu maksudnya. Jadi kita khususnya artinya orang orang mukmin yang masuk dan datang ke rumah kita kita doakan, tetapi bukan hanya mukmin yang masuk ke rumah yang enggak datang pun juga kita doakan mukminin wal mukminat. Ya, jadi umum. Jadi di Quran nah, jadi itu juga bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir ini dzikr idhah ba'dal ibham. Jadi ibham ini tidak jelas, kemudian kita terangkan lagi dengan hal yang lebih jelas. Ya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin lim tu'minuna billah jahiduna fi sabilillah amwalikum wa anfusikum. Jadi di sini mungkin orang belum jelas nih ketika hal adullukum saya akan menunjukkan kepada orang yang beriman, apakah saya tunjukkan kepada kamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Nah, yang disebut dengan perdagangan ini apa? Nah, di sini idohnya di sini. Ini kan ibham nih, kalimat ini masih ibham, masih belum jelas sampai alim ini belum jelas. Kemudian kata tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Ini adalah sebuah penjelasan itu tadi dari yang disebut tijarah. Ya, perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab Allah. Jadi dijelaskan dengan tu'minuna billah. Jadi itnab-itnab seperti ini kita bisa pakai. Ya, jadi tiga cara di sini ada dikrul khas badal am, dikrul am badal khas, dan juga dikrul itu badal ibaham. Ini juga bisa Anda pakai gunakan ya, berkaitan dengan masalah Islam. Jadi kalau ini yang digunakan berarti bahasa kamu bagus ya, di dalam membuat salah satu itu ya. Dengan baik waktu juga yang membatasi kita tuh membaca alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Saya mohon diri.